Misalnya ada nyeri otot nih di badan kita, padahal mungkin kita tidak sedang melakukan aktivitas yang terlalu berat, tapi kok kayaknya badan kita pegel-pegel, sakit, nyeri otot, bisa jadi kita sedang mengalami kondisi stres. Dan yang paling umum terjadi adalah peningkatan detak jantung. Kalau misalnya kita merasa detak jantung kita berdetak lebih cepat dari biasanya, kita ngerasa kok kayaknya deg-degan banget, tapi sebenarnya sedang tidak memikirkan apa-apa, bisa jadi kita sedang mengalami kondisi stres. Tapi ketika kondisi stres ini sudah berlebihan, tentu kita harus memperhatikan lebih detail terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita sendiri. Stres ini pada dasarnya nggak cuma bersifat negatif aja loh Sobat DRV, stres juga ada yang sifatnya positif. Nah, sebagai individu, ada hal-hal yang juga memang bisa kita lakukan untuk mengatasi kondisi stres berlebihan ini secara mandiri. Stres adalah kondisi psikologis tertentu yang ditandai dengan reaksi fisik dan emosional akibat dari adanya tantangan serta tuntutan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari. Artinya, setiap orang pasti mengalami yang namanya stres Sobat DRV. Karena sebagai manusia biasa, di setiap harinya, di setiap aktivitas yang kita jalanin, kita pasti ngadepin tantangan, kita ngadepin tuntutan, kita juga ngadepin tekanan tertentu yang kemudian berdampak pada kondisi fisik dan juga psikologis di setiap manusia. Stres ini pada dasarnya nggak cuma bersifat negatif aja loh Sobat DRV, stres juga ada yang sifatnya positif. Kalau misalnya kita membedakan stres, ada dua stres nih yang bisa kita bedakan. Yang pertama disebut dengan eustress dan yang kedua disebut dengan distress. Eustress adalah stres yang sifatnya lebih positif. Artinya ketika kita menghadapi tuntutan ataupun tekanan, kita akan mempersepsi tuntutan dan tekanan ini sebagai tantangan bagi diri kita untuk termotivasi lebih baik. Misal, kita dapat tekanan nih atau kita dapat tantangan dari orang sekitar kita untuk bisa dapat nilai 10. Kalau misalnya kita mempersepsi itu sebagai sebuah tantangan, kita akan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi, untuk bisa latihan lebih banyak lagi, supaya kita bisa mendapatkan hasil terbaik, sehingga stresnya menjadi positif. Kalau yang kedua, yaitu stres yang sifatnya negatif disebut dengan distress. Ketika kita mendapatkan tantangan, tuntutan, ataupun tekanan, kita mempersepsi hal tersebut sebagai hal-hal yang justru membebani kita lebih berat. Misal ketika kita diminta untuk ayo dong bisa ya dapat nilai 10, terus kita bilang kalau aduh disuruh dapat nilai 10 ini adalah hal yang berat nih buat saya. Otomatis boro-boro mau belajar, kita kan pasti jadinya cemas, kita jadinya nggak tenang, kita jadinya nggak nyaman, dan kita justru malah menghindari situasi di mana kita bisa mencapai apa yang diekspektasikan oleh orang-orang. Disitulah kita mengalami kondisi stres yang sifatnya negatif. Setiap orang pasti akan mengalami kondisi stres, dan stres adalah hal yang wajar terjadi pada setiap manusia. Tapi ketika kondisi stres ini sudah berlebihan, tentu kita harus memperhatikan lebih detail terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita sendiri. Terus kapan dong kita bisa tahu kalau sebenarnya kita ini sudah mengalami kondisi stres, khususnya kondisi stres secara berlebihan? Kita bisa lihat 3 gejalanya, mulai dari gejala fisik. Beberapa hal yang memang bisa kita lihat. Pertama, misalnya kepala kita udah kerasa pusing secara berlebihan, migrain, atau bahkan kita tuh sampai kayak gak bisa gitu beraktivitas sehari-hari karena rasa sakit kepala kita, itu juga bisa kita lihat. Yang kedua, misalnya ada nyeri otot nih di badan kita, padahal mungkin kita tidak sedang melakukan aktivitas yang terlalu berat, tapi kok kayaknya badan kita pegel-pegel, sakit, nyeri otot, bisa jadi kita sedang mengalami kondisi stres. Yang ketiga, gangguan tidur dan juga gangguan pola makan. Nah, kalau misalnya kita susah tidur atau kita malah tidur kebanyakan, kayaknya nggak mau bangun, itu juga bisa jadi kita sedang mengalami kondisi stres. Begitu juga dengan pola makan. Kita yang biasanya makan normal-normal aja, tiba-tiba kehilangan nafsu makan, atau justru malah makan secara berlebihan, bisa jadi kita sedang mengalami kondisi stres. Dan yang paling umum terjadi adalah peningkatan detak jantung. Kalau misalnya kita merasa detak jantung kita berdetak lebih cepat dari biasanya, kita ngerasa kok kayaknya deg-degan banget, tapi sebenarnya sedang tidak memikirkan apa-apa, bisa jadi kita sedang mengalami kondisi stres. Gejala yang kedua yang juga bisa kita perhatikan adalah gejala emosional. Misalnya, hal pertama yang bisa kita lihat adalah kita kok jadi sensitif banget, sering banget marah-marah, sering banget mengelampiaskan emosi kita terhadap sesuatu, padahal kita sedang tidak menghadapi hal-hal yang berlebihan. Selain itu, kita juga jadi mudah tersinggung. Ketika kita diajak berdebat, ketika kita diajak berdiskusi, susah banget rasanya untuk kita bisa mengelola emosi kita sehingga kita malah jadi mudah tersinggung. Dan yang berikutnya adalah ketika kita mulai sering merasa sedih tanpa alasan yang jelas, atau kita merasa sangat tertekan ketika menghadapi situasi di dalam hidup kita tanpa dasar ataupun alasan yang jelas. Kalau misalnya nih Sobat DRV sering ngerasa sedih tiba-tiba padahal lagi nggak ada hal yang
disedihin atau lagi nggak ada hal yang pengen ditangisin, bisa jadi Sobat DRV sedang mengalami kondisi stres berlebihan. Gejala ketiga yang juga bisa kita perhatikan adalah gejala perilaku. Hal pertama yang bisa kita lihat adalah kita mulai menarik diri nih dari lingkungan. Rasanya tuh nggak mau banget ketemu siapa-siapa, bahkan nggak mau ketemu sama orang terdekat. Itu juga bisa menjadi salah satu gejala kalau kita mengalami stres berlebih. Tapi alangkah lebih bijak jika Sobat DRV bisa mendatangi profesional seperti psikolog ataupun psikiater untuk memastikan sebenarnya Sobat DRV sedang mengalami kondisi apa sih. Nah, sebagai individu, ada hal-hal yang juga memang bisa kita lakukan untuk mengatasi kondisi stres berlebihan ini secara mandiri. Beberapa hal yang bisa Sobat DRV praktikkan di rumah. Yang pertama adalah olahraga nggak cuman baik untuk kesehatan fisik aja loh Sobat DRV. Jangan lupa, kesehatan fisik dan kesehatan mental adalah hal yang saling bersinggungan satu sama lain. Kalau fisik kita terganggu, mental kita juga pasti terpengaruh. Kalau mental kita terganggu, otomatis fisik kita juga pasti terpengaruh. Dengan olahraga bisa membantu kita untuk mengeluarkan hormon-hormon yang akhirnya memancing kebahagiaan di dalam diri kita. Sehingga hormon-hormon yang berpengaruh terhadap rasa stres menjadi tergantikan dengan hormon-hormon yang sifatnya lebih positif. Yang kedua adalah teknik relaksasi. Banyak-banyakin untuk nafas nih Sobat DRV. Loh, bukannya biasanya sehari-hari lagi nafas ya? Iya, tapi dalam teknik relaksasi ini kita berusaha bernafas sesuai dengan hitungan tertentu, sesuai dengan ritme tertentu. Ada beberapa teknik yang bisa Sobat DRV lakukan, tapi kalau dari saya pribadi, saya suggest teknik 3-4-3. 3 hitungan tarik nafas, 4 hitungan tahan nafas, dan 3 hitungan hembuskan nafas secara perlahan. Lakukan ini terutama ketika Sobat DRV sedang mengalami kondisi stres tertentu untuk membuat Sobat DRV merasa lebih tenang dan akhirnya bisa kembali melanjutkan aktivitas. Yang ketiga, tidur yang cukup. Nah, banyak banget nih di antara kita yang seringkali menyepelekan tidur. Banyak juga yang dari kita mikir nih, ya udah nggak apa-apa deh saya begadang, yang penting jumlah tidurnya itu tetap 8 jam. Nggak bisa gitu Sobat DRV. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat membantu kita untuk mengurangi kondisi stres. Karena ketika kita tidur, banyak regenerasi sel yang terjadi yang kemudian berdampak pada kondisi fisik dan juga mental kita ketika kita bangun tidur. Makanya tidur yang cukup itu bisa membantu kita merasa recharge ketika kita bangun dari tidur tersebut. Jadi jangan cuma mikirin kuantitas tidurnya selama 8 jam aja, tapi juga harus dipikirin kualitas tidur yang cukupnya ya. Yang keempat adalah mengatur waktu. Selain tidur yang cukup, mengatur waktu jadi hal yang sangat berpengaruh terhadap kondisi stres. Kalau kita nggak bisa mengatur waktu dan semua pekerjaan atau semua aktivitas cenderung kita kerjakan di waktu yang bersamaan, tentu ini akan menstimulasi stres secara berlebihan. Tapi kalau kita bisa mengatur waktu, bisa menentukan prioritas, bisa membuat jadwal, maka hal itu akan melatih kita untuk membagi prioritas dan membagi aktivitas kegiatan. Sehingga kita juga tahu kapan kita bisa istirahat, kapan kita harus berpikir, kapan kita harus beraktivitas. Yang kelima, dukungan sosial. Kalau Sobat DRV lagi ngerasa stres berlebihan, jangan sungkan untuk cerita sama orang terdekat. Jangan sungkan untuk curhat, jangan sungkan untuk meminta pendapat, jangan sungkan untuk meminta alternatif solusi dari orang terdekat. Karena dukungan orang terdekat bisa membantu kita untuk merasa bahwa kita tidak sendirian dan ada orang lain loh yang akan membantu dan menemani kita. Yang keenam, lakukan hobi dan aktivitas menyenangkan Sobat DRV. Jangan mengisi hari-harinya penuh dengan kerja. Kerja itu adalah hal yang penuh dengan tuntutan dan tekanan. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita hidup terus-terusan dituntut, ditekan, ya kapan kita happy-nya? Maka dari itu harus banget diselipin hobi dan aktivitas yang menyenangkan. Nggak perlu repot-repot, nggak perlu terlalu rumit. Sekedar kita cuman keluar rumah sebentar, tarik nafas, lihat yang ijo-ijo, lihat yang segar-segar, itu juga udah jadi aktivitas yang menyenangkan. Sempatkan setidaknya seminggu sekali untuk kita melakukan aktivitas di luar rutinitas kita. Kalau bisa aktivitas yang memang kita tunggu-tunggu dan kita suka banget, supaya kita bisa melihat bahwa setidaknya dalam 1 kali di seminggu ada hal-hal yang memang bisa kita lakukan secara menyenangkan di luar pekerjaan kita. Dan yang ketujuh adalah mencari bantuan profesional. Seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, kalau misalnya Sobat DRV sedang merasa stres berlebihan, ada hal-hal yang memang dipikirkan atau mulai merasa tidak nyaman secara emosional, jangan takut dan jangan ragu untuk meminta bantuan profesional mulai dari psikolog dan juga psikiater. It's okay Sobat DRV, jangan tunggu kondisinya parah dulu untuk datang ke psikolog ataupun psikiater. Sekalinya Sobat DRV merasa tidak nyaman dan ternyata hal itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, boleh banget kok Sobat DRV untuk datang ke psikolog dan psikiater, meminta bantuan, menceritakan apa yang sebenarnya sedang dipikirkan dan dirasakan, sehingga Sobat DRV bisa dapat pandangan secara profesional, insight dan input secara profesional juga yang bisa Sobat DRV praktekkan sehari-hari di rumah. Dengan begitu, kondisi stres tidak akan mengganggu kita sehari-hari dan jangan sampai berdampak pada kondisi kesehatan mental yang justru lebih fatal. Jadi semua harus dikembalikan ke kontrol diri kita masing-masing, ke bagaimana kita menghadapi kondisi stres secara berlebihan.